semester baru. Di semester baru di tahun baru nggak sih ini? Pertengahan tahun ya, pertengahan. Eh, enggak ding, udah mau berakhir. Udah bulan Agustus, semester gasal atau ini. Tolong yang bisa on cam. Ibu pengen lihat kalian. Ini yang mengambil ini kebanyakan kimia apa? Ini prodi kimia atau yang pilihan untuk prodi kimia ya? Iya, Ibu. Iya, Baik. Ibu. Yang Jumat itu yang pendidikan kimia. Baik, jadi ini pertemuan pertama untuk teknologi nanokimia. Dan Ibu mohon maaf, tadi Ibu tuh ngerjakan validasi, jadi sampai lupa kalau harus ngajar jam 14.30. Nanti saya perlu jalan lama lagi bukai di sana. Jadi Ibu memutuskan untuk pertemuan pertama ini dari ruangan Ibu saja. Mudah-mudahan kalian tidak apa-apa, berkenan. Kalau untuk minggu depan, insya Allah saya langsung ke sana. Karena tadi itu aja saya di lab aja cuma bentar. Karena apa itu baru asisten umum toh. Jadi yuk ke sini, yuk ngedakan validasi kok terus lupa. Jadi mata kuliah teknologi nanokimia ini adalah mata kuliah pilihan untuk prodi kimia dan pendidikan kimia semester. Kamu semester berapa, nak? Semester lima semester lima tuh ya Semester mestinya. 5, Ibu. 5, Ibu. Semester Ibu, lima. 5, Baik. Bu. Nanti jadi kita akan bertemu insya Allah dalam 16 kali pertemuan. Dengan 2 kali pertemuan tuh UTS dan UAS. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ketemu saya. Nah, di dalam perkuliahan itu nanti kita ada, Ibu akan menerangkan, Ibu akan memberikan kamu kuis, Ibu akan memberikan proyek mini, minta Anda melakukan suatu proyek mini terkait nanokimia, ya. Kemudian kita juga akan ada UTS sekali, kemudian UAS. Nah, untuk kehadiran juga mohon karena sekarang di dalam pedoman apa UNY 2022 apa, ada satu pedoman panduan itu loh yang kalian juga tahu sendiri pedoman akademik itu loh bahwa Anda itu tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS bila tidak menghadiri perkuliahan sebanyak eh itu kamu itu perkuliahan sebanyak 75% kehadiran. Jadi kalau 16 kali bertemu 6 16 kali mana ya hitung sendiri kamu boleh nggak berangkat berapa kali gitu. Ya. Jadi yang pertama itu Bu sampaikan, kemudian hari ini itu kita masih kontrak perkuliahan lah istilahnya. Jadi Ibu akan berikan RPS-nya untuk teknologi nanokimia, kemudian apa saja Ibu akan bacakan gitu ya, deskripsi mata kuliah seperti apa. Pak, kalian sebenarnya sudah bisa atau lihat dari daftar RPS itu apa saja kurang lebihnya yang akan dipelajari gitu. Nah, ini buku. Ini saya share screen. Apa saja buku yang kamu harus pelajari. Nanti saya berikan bukunya.
Karena saya anggap kalau ini kan mata kuliah untuk anak semester yang udah tinggi, kalian harus baca. Banyak membaca, ini bukan kimia dasar atau fisika dasar yang harus harus di pelajari oleh dosen, tapi ini kamu harus banyak baca. Aku mau share screen itu pakai apa? Udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi yang pertama ini nanti kita akan buku wajibnya. Buku wajibnya buku kita bedakan buku wajib dan buku non wajibnya untuk teknologi ilmiah. DPMK-nya tuh kemarin aku baru bikin. Nah, ini teknologi nanokimia membahas konsep-konsep dan lanjutan dalam nanokimia, mencakup struktur dan sifat material nano, prinsip-prinsip sintesis dan karakterisasi nanomaterial, serta aplikasinya dalam bidang energi, lingkungan, dan biomedis. Mahasiswa memahami keterkaitan antara struktur nano dengan fungsi dan reaktivitas kimia, serta mampu menerapkan prinsip nanokimia untuk memecahkan masalah kimia melalui pendekatan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi seperti yang Bu sampaikan tadi, pembelajaran bukan melalui kuliah, studi kasus, penugasan, diskusi kelompok. Ini JPMK-nya ya. Jadi nanti diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda dapat menjelaskan konsep teoritis tentang struktur, sifat kimia, fungsi, dan transformasi nanomaterial, serta teknik sintesis dan karakterisasi nanomaterial dalam konteks aplikasi kimia. Mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan sains dan teknologi dalam bidang kimia dengan menerapkan prinsip kimia dan teknologi rekayasa berbasis material nano yang ramah lingkungan. Nah, kemudian setelah ini saya akan berikan wajibnya.
Buku wajib dari teknologi nanokimia. Yang pertama itu adalah ini. Material science. Tapi tidak semua kamu harus baca. Tapi buku ini nanti akan saya berikan di grup supaya kamu tahu, karena supaya banyak membaca. Nanokristal, sintesis, properties, and aplikasi. Ya, jadi ini bagian dari nano. Kemudian ini buku wajib satu. Kemudian buku wajib dua adalah wajibnya itu ada 7. Tapi yang pertama sebagai awal saya akan memberikan 2 dulu. Kemudian yang kedua adalah nanostructured materials and nanotechnology. Hari Singnawa. Jadi kebanyakan kita tuh yang bikin orang India. Orang India itu pinter-pinter. India dan Cina biasanya. Nah, mereka rajin. Buku-bukunya bagus-bagus. Dan baru-baru. Dan ini single semua. Ini kalau Anda itu akan sangat, kalau membaca ini, saya yakin pikiran Anda akan menjadi sangat terbuka, open mind. Apalagi selain di samping ini, Anda juga sering buka-buka YouTube. Bisa aku pengen cek, oh seperti ini gambarnya. Nanti pertama, kamu akan senang lihat gambar-gambar itu. Ini ternyata seperti ini gitu. Ya, ini dua ini, kalau ini tesisnya, chemical synthesis of nanostructure metal alloy and semiconductor. Jadi kan ada, nanti akan saya terangkan. Tapi ini buku wajibnya itu adalah 2 ini untuk sementara. Nanti akan saya share di grup. Nah, PJ grup apa ya? Saya diberitahunya biasa kita komunikasinya di grup saja. Karena kadang-kadang saya itu banyak grup. Jadi kalau yang nggak namanya itu biasanya tidak saya ada di berita terbaru. Dan nanti kalau misalnya contoh meminta tanda tangan, saya sampai kadang lupa. Kalau kalau kelewat hari kan ketutup WA yang lain. Tapi kalau di grup itu mesti saya duluan. Kenapa? Jadi saya ada punya grup bimbingan PA 2000 ini. Bimbingan skripsi 2021. Bimbingan PA 2000 S2 angkatan ini, bimbingan ini gitu. Jadi kan tidak tidak akan kesingsal gitu loh. Tapi kalau Anda itu satu, kan saya tidak mungkin apa. Apalagi kan urusan saya nggak hanya kuliah. Jadi banyak sekali yang masuk gitu. Ada yang kebanyakan yang lembar pengesahan minta tanda tangan online. Nah, kadang-kadang seperti itu ketutup-tutup nanti. Tapi kalau di WA grup itu insya Allah aman. Maka sambil jalan aja nanti pertanyaannya seperti apa. Nah, hari ini kita bicara tentang introduction of nanotechnology. Nah, ada
itu apa yang Anda ketahui tentang nanoteknologi? Silakan. Yang tahu silakan menjawab. Tidak usah malu-malu. Malu bertanya sesat dijawab. Itu benar loh itu. Kalau tidak tahu mendingan bertanya daripada tidak tahu tapi tetap sok tahu. Benda ini ya hari ini itu yang akan kita bahas. Nah, alat instrumen apa yang sudah Anda kan sudah kuliah kimia instrumen. Sudah tahu apa yang sudah Anda pelajari dari instrumen? Instrumentasi. AAS sudah tahu? Dijawab dong. Udah suaranya kedengaran enggak? Kok pada diem? Suara Pernah Budia dikenalkan, kedengaran Bu. apa? Pernah diperkenalkan oleh Oh, pernah diperkenalkan. Sudah. sudah, X, Bu. X-ray? X-ray sudah belum? Belum, Ibu. Sepertinya belum, Bu. Oh, belum. SEM EDX? Belum. Sepertinya belum, Bu. Oke. Kalau begitu, nah, ya, ya, ya. Kalau begitu nanti kita akan belajar tentang itu. Jadi di dalam nano ini kita hari ini itu adalah what is a nanoparticle. Terus how big is nano? How big is a nanometer? What is a nanoscience? Why nano? What is a nanotechnology? What opportunities are hidden in the nano dimension? Karakter untuk karakter inovatif. Ya, itu di sini nih dibentuk bulat ini nanopartikulat material, nanopartikel sendiri, nanotube berarti Anda akan tahu kira-kira bentuknya itu berbeda-beda. Ada yang seperti kapsul, ada yang dot, apa titik, quantum dot. Kalau Anda pernah tahu struktur dot Lewis, nah, itu kan
kan ada miskonsepsi itu struktur Lewis. Kalau struktur Lewis, ibu anu ya, struktur Lewis itu kan misalnya Li, lithium. Struktur Lewis itu kan eh, elektronnya itu kalau menurut struktur Lewis itu ya itu ya dot seperti T dot bukan Li. Terus elektronnya bisa bentuk seperti ini, bisa bentuk seperti ini, bisa bentuk seperti kamu ngarang. Wah, aku senangnya bintang, yuk bintang kayak gini. Tidak boleh namanya dot. Dot itu adalah titik. Jadi struktur dot Lewis. Ora sembarang yuk strip karena kamu senang kotak yuk kotak gitu enggak boleh ya. Kemudian dari mana kita memperoleh ini? Nah, ini originnya alam. Jadi karena memang di alam itu banyak partikel apa banyak partikel-partikel yang berbentuk nano, partikel-partikel kecil. Nah, kamu juga harus hati-hati dengan partikel-partikel yang kecil itu. Jangan walaupun misalnya kadang-kadang ya yang debu itu kan juga termasuk partikel kecil. Banyak di alam saya seperti kita sedang pembangunan gedung itu kamu yang tahu diri. Jangan sembarangan lewat ini tanpa masker misalnya. Pembangunan gedung di sekitar di 16 ruangan dekat ruangan ibu itu. Ya, lah paling nggak care pada diri sendiri, pakai masker biar nggak kena debu. Karena hidung kita itu walaupun sudah ada apa itu namanya rambut-rambutnya itu bisa lolos itu yang partikel-partikel kecil. Nah, kalau ada penyakit namanya apa? Sililisem apa ya namanya? Akibatnya dari silika, dari silika kecil-kecil masuk ke dalam paru-paru itu bikin menutup paru-paru sehingga susah bernafas. Dan itu karena partikel mikro, kalau kamu partikulat meter 2,5 m, 2,5 mikro, yaitu adalah paru baya yang bisa masuk ke paru-paru. Lah ini nano itu lebih kecil lagi. Jadi ada di alam. Dan unintentionally release. Terlepas tetapi terlepas intens apa itu ya? Secara tidak sengaja karena adanya peristiwa dia juga ikut terkeluar. Misalnya itu tadi bangunan kita di anu apa namanya diambrukkan kan banyak-banyak debu. Dan yang ketiga manufaktur. Jadi memang dibuat. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari tekniknya bagaimana. Karena ada beberapa teknik. Mungkin kalian pernah tahu yang namanya teknik top down dan bottom up. Kemudian komposisi kimianya apa saja? Komposisi kimia itu adalah logam atau logam oksida. Kemudian, nah, logam atau logam oksida itu apa saja? Logam, logam oksida. Yang namanya logam oksida mengandung O, CuO, NO2, ya toh? PbO2. Nah, ini metal oksida. Kemudian polimer, karbon,
konduktor, biomolekul, compounds, ya, senyawa-senyawa yang lain. Itu adalah komposisi kimia dalam nanopartikel. Bisa itu. Nah, kemudian bentuk atau strukturnya. Spheres. Spheres itu apa? Bulat. Needles. Needles itu apa? Jarum. Platelets. Platelets itu berarti seperti piring. Piring-piring tipis. Tube. Berarti seperti tube. Nah, kalau kamu sebagai mahasiswa ya harus ingin tahunya harus par. Misalnya pengen tahu karbon nanotube. Bentuknya seperti apa ya? Partikel karbon yang nanotube. Ini kita bentuk. Jadi ada bolan. Ah, mestinya bolongannya kayak ini kan karbon, ya toh? Karbon tapi dia bolong. Nah, berarti ini kemungkinan kenapa kok ada orang bikin karbon nanotube misalnya. Wah, ini ada single wall, ada kalau ada single, mestinya ada multi, ada multi karbon. Karbon itu kan C. Loh kok ada grafen? Grafen and karbon nano. Lalu apa yang membedakan mereka berdua? Grafen, karbon, grafit, arang, semua C. Lalu apa yang membedakan mereka? Struktur of carbon nanotube. Nah, ini nanotube seperti ini berarti. Kemudian pengen tahu lagi nano kapsul image. Oh, seperti ini kapsul. Nah, kalau nano kapsul itu biasanya untuk enkapsulasi. Biasanya aplikasinya untuk drug delivery. Jadi kita drug delivery itu nanti untuk diinjeksikan ke dalam tubuh, ya toh. Obatnya tuh kita masuk buat dienkapsulasi, kemudian disuntikkan ke tubuh. Nanti di dalam tubuh dia pecah. Bentuknya seperti ini. Ya bentuknya nano. Seperti ini. Nah kita di Indonesia tuh kadang-kadang memang karena terbatasnya peralatan terus susah buatnya. Tapi jangan khawatir, kalau Anda belum bisa pegang, Anda bisa lihat dulu di YouTube. Tekniknya nanti sintesisnya juga akan banyak. Tapi kita hanya bisa membuatnya secara sederhana karena terbatasnya alat. Tapi itu kan tidak menutup kemungkinan kamu sekolah keluar, ya kan? Kalau kita paling elektrospin atau spray, itu, emulsi atau nano emulsi, ya, untuk membentuk material yang bentuknya adalah nano. Kemudian terdisperse. Nah, kalau nanokapsul, kalau aerosol, dia adalah terdis gas terdisperse dalam gas. Itu namanya adalah aerosol. Kemudian gas, ferrofluids, itu liquid. Kemudian yang solid itu adalah material matriks, ya. Kemudian aggregation state-nya.
Dia ada yang bentuknya adalah single particle. Kalau single particle berarti sendiri-sendiri. Bentuknya sendiri-sendiri. Kalau agregat berarti tumpuk-tumpuk. Aglomerat juga ngumpul seperti ini. Nah, kemudian surface modification. Biasanya permukaannya itu adalah dimodifikasi. Modifikasinya itu adalah antrite tidak sengaja ketika ada proses produksi itu terus ketempelan. Kotet, di-coating. Itu berarti dikonjugasikan polimer film. Kemudian core atau shell particles. Ya, itu adalah spheres, kapsul. Nah, ini contohnya untuk nanopartikel itu adalah Fullerene. Kalau ketika kamu praktikum kimiaan organik non-logam, kamu pernah dibikin seperti ini. Lampion C60, C70, C80. Ini ada maknanya toh. Ini kita adalah bicara tentang ikatovalen dalam karbon. Mestinya dengan banyaknya C tambah besar. Nah, di sini kan ada partikel yang bentuknya sikloheksana, gitu. Nanti yang pakai yang bolong itu yang yang pentana. Nah, kan kamu bisa melihat waktu itu kalau masih ingat ya, kamu mengetahui ikatan yang kovalen, yang rangkap dan yang enggak. Jumlahnya ada berapa, ya toh? Nah, itu yang C60-nya itu namanya fullerene. Jadi 60 buah karbon link together in one unit. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Kemudian nano itu seberapa besar? Nah, rasionya itu kalau kita bandingkan antara sepak bola, sepak bola. Kalau ini ada laki-laki enggak tuh ini? Ada laki-laki enggak yang suka sepak? Ini ada laki-lakinya enggak ini? Enggak ada ya? Perempuan semua. Nah, kalau kamu suka nonton sepak bola itu, eh, kita bandingkan ya, rasionya Mi dibandingkan eh, besarnya Fullerene itu ya, football balnya itu yang sebagai perbandingan bumi dengan bola sepak itu sama dengan bumi dan Fullerene, jadi sangat kecil. Ya, Fullerene. Nah, kalau ntar saya kita sudah dulu baru ada sambil presensi.
Silakan mintakan presensinya.
Udah ya, lanjut ya. Ada ya ininya. Kalian masih mengikuti saya presensinya ini ya. Token presensinya XUJ8. Jadi Rubik is a nanometer. It is a million times smaller than the smallest measurement you can see on a ruler. Jadi nanometer itu adalah 1 juta kali lebih kecil dibandingkan pengukuran yang kamu lihat di apa itu namanya, penggaris. Nah, 10⁻⁹. It is a millionth of a millimeter or a billionth of a meter. Nah, kalau kamu sadar, sebenarnya eh, kuku kita itu eh, sebenarnya kuku kita itu tumbuh 1 nanometer per every secondnya. Tiap detiknya tuh tumbuh itu. Kuku kita itu 1 nanometer. Cuman kan nggak kerasa ya. Ini orang sehat. Kalau nggak sehat, peredaran darahnya nggak lancar. Dan itu memang kukunya kan berbeda ya. Tapi kalau yang sehat itu ternyata itu setiap detiknya itu dia tumbuh 1 nanometer. Kemudian bird, eh, laki-laki yang punya jenggot itu ternyata tiap detiknya dia 5 nanometer tumbuhnya. Jadi kalau sampai bapak-bapak atau mas-mas yang kadang-kadang nggak seminggu nggak cukuran itu ya memang memang anu itu kelihatan. Berarti kita bisa memperkirakan, wow, kayak berarti ora ora cukuran berapa hari. Karena dia tumbuh terus. Itulah kuasa dari Allah itu seperti itu. Nah, ini adalah eh, human hair yang warnanya perak. Nah, kamu bayangkan aja dengan instrumen apa ini kok bisa sampai melihat sebesar ini. Optiknya apa? Nah, nanti akan kita pelajari di ketika kita mengkarakterisasi nanopartikel. Nah, lalu pertanyaan keberapa tadi? Apa itu nanoscience? Nanoscience adalah studi dan manipulasi material pada skala nano. Jadi, kalau ketika kamu belajar manipulasi material pada skala nano, itu berarti kamu sudah mempelajari nanoscience. Nah, ini yang penting. Mengapa harus nano? Ternyata pada skala nano eh, ada hal-hal yang unik, bukan aneh ya, bukan strange, tapi unik yang terjadi pada material. Apa yang unik? Nah, sifat-sifatnya itu yang akan berubah. Ya, tergantung sifat-sifat fisiknya dan kimia. Jadi kalau kita orang kimia berarti kan kita kan belajar struktur dan materi. Jadi ternyata strukturnya, sifat-sifatnya yang berubah. Yang pertama adalah reaktivitasnya. Yang kedua adalah ukurannya. Kalau ukurannya jelas ya, dulunya besar jadi kecil.
Yang ketiga adalah sifat-sifat magnetiknya. Kalau orang yang gede sama atau barang yang besar sama barang yang kecil, reaktivitasnya mestinya eh, lebih reaktif yang kecil ya. Misalnya saya aja yang badannya gede dari kalian tuh, mesti saya lebih relatif tidak lincah dibanding kalian. Makanya begitu juga partikel. Jadi ketika partikel semakin diperkecil, mereka tuh cenderung untuk bereaksi berbeda terhadap lingkungannya dibandingkan partikel yang lebih besar. Itu reaktivitasnya. Kemudian size. Nah, partikel-partikel yang kecil itu mempunyai perbedaan sifat optiknya terkait warna berubah karena apa itu namanya eh, kalau kalau warnanya berubah itu berarti panjang gelombangnya kan juga berubah. Berarti berbeda. Panjang warnanya panjang gelombangnya berubah itu kan yang partikel yang direfleksikan dan diabsorb berbeda. Kemudian magnetisme, sifat-sifat magnetisnya. Kalau yang lebih kecil itu mempunyai sifat magnetik yang lebih besar dibandingkan yang besar. Nah, kalau magnetisme itu ya yang paramagnetik, dia magnetik, ya, maka dia itu. Nah, sekarang yang reaktivitasnya. Jadi ini perlu dipahami bahwa atom, molekul, ya diperkecil. Ini yang merah, biru. Ini akan lebih reaktif bila kecil-kecil seperti ini. Permukaannya bisa dihitung, volumenya juga di. Ini yang paling mudah itu adalah ketika kita melarutkan gula dalam air yang lebih cepat yang mana itu pasti yang bentuknya gula pasir gulatif itu lebih cepat larut dibanding yang bentuknya cubes yang kalau kamu tahu gula batu kita melakukan gula batu dengan granulated sugar pasti cepat larut di granul. Kemudian size. Ini adalah bentuk gold apa emas yang bentuknya bold. Sekarang emas rada turun ini. Kapan itu emas 1 gram aja udah mencapai 2 juta ya, 2 juta lebih mungkin. Udah agak turun. Jadi kalau dengan ekonomi yang nggak stabil seperti ini, kalau kita punya tabungan emas itu luar biasa itu. Paling nggak kamu punya 100 gram emas itu bisa untuk simpenan itu. Ya, saya kemarin itu lihat di FYP ku yang di TikTok itu isinya kok mulai dah investasi dengan 100 gram emas. Wah, tapi 100 gram emas saat ini kurang lebih 200 juta. Karena dihitung aja 1 gram emasnya 2 juta gitu ya. Tapi kalau kamu bisa saja bagaimana caranya. Simpan, menyimpan uang sedikit demi sedikit kan lama-lama menjadi bukit.
ya. Nah, ternyata kalau color of gold can range itu dari, nah kalau diperkecil dia maka akan larutannya akan berbeda warnanya. Nah, kalau emas itu antara purple, ungu, sampai ke merah, tergantung dari tergantung dari seberapa besar partikelnya. Karena perbedaan ukuran partikel itu akan merefleksi dan mengabsorb sinar secara berbeda, loh. Jadi ini ukuran ukuran emasnya, maka dia akan mengabsorb dan mengeluarkan warna yang berbeda. Nah, sebenarnya nanoteknologi ini juga kita sudah lama tahunya sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan kalau kita ke negara, makanya besok kamu jangan cuma cupu-cupu. Ketika kamu kuliah, setelah selesai kuliah, jalan-jalanlah ke berkeliling dunia. Jangan yang perempuan langsung menikah. Tapi kamu lihat-lihat, wah ternyata dunia itu ya, itu eh, kamu siapa tahu nanti bisa sampai ke apa yang ini bisa melihat di daerah Eropa sana. Apa ya yang ikut pernah ke sana tuh lupa saya. Di Spain loh itu ada eh, peradaban masjid dan gereja dalam satu lokasi itu kita bisa lihat ini warna-warna ini. Jadi dulu Kak udah segini ini memang. Jadi ukuran ternyata mereka itu sudah tahu. Jadi dulu ketika mau mewarnai ini yo mendeplok emas itu, mendeplok emas itu, kemudian kan warnanya berbeda-beda. Jadi kalau 20 nanometer jadi warnanya red, oranye itu 80 nanometer walaupun mereka belum tahu ya seberapa tapi jadi lembut. Mereka sudah tahu kalau itu adalah suatu teknologi. Jadi ini ada gambar ini karena perbedaan ukuran gold yang mereka pakai ketika dipergunakan untuk membuat kesenian seni ini. Jadi sebenarnya kalau tadi adalah studi dan manipulasi bagaimana membuat suatu partikel nano. Kalau nanoteknologi itu perkembangan perkembangan material dan devices dan alat dengan mengeksploitasi karakteristik partikel pada skala nano by humans. Berarti memang memang dimanipulasi gitu ya, tapi berkembang. Nah, kenapa? Nah, ini potensial impaknya. Berkembangnya nanoteknologi, maka diagnostik, cancer treatment, targeted drug delivery, tadi makin saat ini kan makin berkembang. Jadi orang kemudian sport, industri, kosmetik, clothing, space elevator. Nah, ini kemudian yang di dunia devices itu seperti laptop, handphone, yang berbeda. Dan environment to cleaner energy, better energy storage, treatment dalam water. Nah, artinya apa? Jadi nanti teknologi yang berkembang dan teknologi itu akan semakin meringankan kita sebagai human, membuat pikiran kita berkembang.
sekitar ketika Ibu masih kuliah S1 dulu, ketika gunakan handphone itu masih pakai pakai Nokia ya waktu itu yang tahun 96 Ibu S1 itu pakai pakai handphone itu udah masih gede banget. Bahkan dulu sebelumnya mah ketika SMA belum ada handphone. Nah, sekarang kemudian makin lama makin kecil. Karena perangkat di dalamnya juga dibuat makin kecil. Salah satu perangkat baterai lifetime-nya tapi makin panjang. Cycle life baterainya makin tinggi. Nah, kalau kayak kita orang kimia itu yang bisa kita pelajari itu bagaimana misalnya ibu gitu ya, karena kerjanya di baterai, ibu bikin misalnya membuat bagaimana katoda baterai itu, katoda baterai lithium itu dibuat eh, cycle life-nya itu panjang. MAH kalau kalian bilang. Itu apa itu dengan dibuat magnetis tapi eh, baterai handphone kita lebih panjang, tidak ngecas. Dan pikiran kan orang kan berkembang terus. Nah, bagaimana kita membuat small things tadi? Nah, itu ada dua pendekatan, ada dua teknologi ya. Yang pertama adalah top down, yang kedua adalah bottom up. Kalau top down itu membuat sesuatu, something itu ya, yang dimulai dari komponen yang besar, kemudian menjadi kecil-kecil. Jadi misalnya banknya book dibuat kecil. Caranya bagaimana? Dideplok bemiling. Gitu ya. Hanya batu diperkecil, dimiling. Kemudian ada juga teknik yang namanya kebalikan dari top down itu tadi adalah bottom up. Nah, kalau kita orang kimia, kita akan lebih banyak pakai yang ini. Jadi kita starting materialsnya itu dari bahan-bahan larutan-larutan gitu. Dibuat kemudian menggunakan metodenya juga bisa macam-macam ya. Sol gel, kemudian direaksikan A dan B direaksikan menjadi C dan sebagainya. Itu kalau kita orang kimia. Jadi kita menassembly komponen atau dari kecil dari yang kecil-kecil. Kalau kamu punya permainan Lego gede atau adikmu main Lego, nah itu kan membangun dari yang kecil-kecil jadi besar. Ini ini adalah ukuran dari makro, mikro, dan nano dari suatu bahan. Itu C60 tadi fullerene tadi itu 1 nanometer, kemudian karbon nanotube, silver partikel silver, terus bakteri, virus dulu tuh berapa nanometer tuh kalau virus itu bakteri blood cell udah dalam mikro dia bukan nano lagi yang nano tuh karbon tadi karbon nanotube silver nanopartikel tapi kalau yang sel atau bakteri itu udah dalam bentuk mikro.
Nah, nanti akan kita pelajari di dalam ini ya bagaimana kita mensintesis suatu bahan itu, kemudian bagaimana mengkarakterisasinya, apa saja instrumen yang kita pergunakan. Nah, ini adalah optical microscopes. Walaupun optical microscopes itu perbesarannya juga tidak sebesar elektron microscopes. Elektron mikroskop itu bisa perbesaran sampai bahkan yang kita punya tuh saya dengar dari Prof. Hari itu sampai eh, bisa untuk melihat nanopartikel besarannya. SEM EDE kita itu sampai ada itu SEM EDE di lab IDB itu bisa untuk nanopartikel. Jadi bisa untuk mungkin ya berapa berapa ribu kali ya bisa. Kalau yang pernah saya pakai di UGM itu perkaranya bisa 40.000 kali. Luar biasa. Itu yang SEM yang biasa loh. Yang HR. HR itu high resolution. Atau yang SF. F apa ya namanya istilahnya? FE SEM apa ya? Atau HR SEM gitu. Itu itu high resolution berarti mestinya ya jauh lebih bagus ya kita bisa melihatnya. Nah, itu nanti kita akan pelajari optical microscope, elektron microscope, surface analysis, elemental analysis, dan sebagainya. Ini AFM, microscope. Nah, itu kira-kira yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan? Enggak ya? Tadi sudah, kok cuma 11 orang? Tadi sudah itu belum ya? Udah, berapa sih belum? Yang ikut berapa orang? Yang ikut 30 orang, kok cuma tinggal 17? Coba saya anu lagi. Ya, Lintang Amalia hadir gitu. Lintang Amalia, kok nggak ada suaranya? Lintang Amalia, Hadir Ibu. Amanda, Hadir Ibu. Fani, Hadir Ibu. Rif, Hadir Ibu. Ega, Eka Ardiansah Putra, tidak hadir, ngaku hadir. Siapa yang mau memberitahu Ega? Nirmala Aurelia, Nirmala hadir Ibu. Oktavia Kurniasari, tidak hadir. Hadir. Oktavia hadir Ibu. Ausa Ferlin, Hadir Ibu. Nandari, Nandari hadir Ibu. Niken, Hadir Ibu. Carista, Hadir Ibu Carista. Bella, Hadir Ibu. Karinda, Karinda Asifa, tidak hadir, ngaku hadir. Maurita,
Tidak hadir, ngaku hadir. Widya Puspita Dewi. Hadir Ibu, Hah? hadir. Ais Hadir Ibu. Anita Aisa Putri. Saya Bu. Rahayu Istiqomah. Hadir Ibu. Asifa Nurmediana. Syifa hadir Ibu. Devita Ayu. Hadir Ibu. Faskiah. Faskiah Nuri Islamia. Tidak hadir. Yang nggak hadir ya harusnya nggak usah mengaku hadir. Maaf Ibu, Maurita hadir. Dah kadung tadi kok nggak dengar. Ika Fajar. Ika Fajar. Willy Ningsih. Hadir Ibu. Meisya. Hadir Ibu. Nisa. Hadir Bu. Eti Maisyarah. Hadir Ibu, Prino. Hadir Bu. Prino ini perempuan toh. Iya Ibu perempuan. Aska. Hadir Ibu. Nadia Zakiyah. Hadir Ibu. Audrey Firma Isania. Hadir Ibu. Oke, kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Adapun kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Ya. Nanti bukunya saya share di grup. Terima kasih.